Shalom keluarga Eklesia. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kita ada di tempat ini itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam kerajaan surga. Berlimpah ucapan syukur Tuhan, kami haturkan untuk-Mu ya Tuhan. Untuk segala cinta-Mu, kebaikan-Mu, nafas baru yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Untuk kesehatan, untuk sukacita, kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin dan lawat setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dilawat oleh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terkadang apa yang kita alami hari ini, masalah, pergumulan, dan kekhawatiran terasa sangat berat dalam kehidupan ini. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan akan membawa kita terbang seperti Raja Wali di atas segala persoalan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kepadanya saat ku bimbang dalam
sebagai pujian. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Ya Tuhan, yang kami percaya ya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan ya Tuhan. Amin. Sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami terbang bagai Raja Wali Tuhan, untuk mengatasi segala masalah Tuhan, mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari
siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan kita senantiasa baik? Siapa yang percaya Tuhan kita selalu baik? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kita aman karena Tuhan yang menjaga. Kita kuat karena Tuhan yang menopang. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya, haleluya. Kami meyakini dan percaya kepadamu ya Tuhan. Ku yakin
meninggalkan kita walaupun sedikit. Tuhan yang selalu ada untuk menguatkan kita. Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Percayalah dan yakinlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kau angkat kami Tuhan, Kau memulihkan kami bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan kami serahkan pada Hamba-Mu. Dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Kami diangkat Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh Yesus, Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak cedeki. Karena kalau kita mau mengenal lebih dekat dengan seseorang, kalau kita tidak mau mendekati, itu tidak mungkin, saudara. Apalagi kita mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Orang kenal arep dadi anggota keluarga ini. Kalau ada orang mengetuk pintu di rumah kita, terus tiba-tiba mengatakan, boleh enggak aku jadi anggota keluargamu? Jawabannya kan pasti tidak boleh, saudara ya. Kalau kita mau mengenal seseorang atau siapapun lah, kalau zaman sekarang kan ada Instagram, ada Facebook, dan media sosial lainnya. Paling enggak kita bisa follow, mengikuti kegiatannya, apa yang diperbuatnya sehari-hari, apa kesukaannya, apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak mau, apa yang dia benci, dan lain sebagainya. Mengapa toh kita harus mengenal
Yesus itu lebih dekat ya, saudara ya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes 17 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahwa mengenal Yesus itu adalah hidup yang kekal. Yesus itu adalah kunci dari kerajaan Allah, kunci dari rumah tempat kita tinggal di surga nanti. Jadi kalau kita tidak kenal siapa Dia dengan lebih dekat, bagaimana kita dapat kuncinya? Satu ayat lagi, Filipi 3 ayat 8. Ini adalah perkataan dari Paulus. Masalah segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi mengenal Yesus Kristus itu lebih mulia dari segalanya, saudara ya. Orang dunia mungkin banyak yang mengenal tokoh-tokoh dunia atau siapapun itu yang terkenal, yang lagi viral. Dulu waktu saya mau mengenal istri saya belum ada Instagram, saudara ya. Adanya instalasi listrik sama instalasi telepon. Belum ada Facebook, adanya masih Vespa. Jadi kalau kemana-mana naik Vespa. Belum ada TikTok, masih duduk di tikar. Jadi anak muda zaman sekarang itu banyak dimudahkan oleh kemudahan teknologi kalau mau mengenal hal-hal yang ada di dunia. Tetapi bagaimana cara kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita? Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Pertama, kita mengenal melalui ciptaannya. Semua orang bahkan di luar sana tahu Tuhan itu pencipta segalanya, saudara ya. Alam semesta yang begitu luas diciptakan oleh Tuhan dengan tanpa batas. Mungkin ada yang pernah nonton film Interstellar. Kalau Ikatan Cinta banyak ya yang nontonnya. Tapi mungkin kalau film Interstellar mungkin ada lah yang nonton. Penonton loh ya, bukan melihat. Kalau melihat itu kan cuman sekilas dilihat gitu aja selesai. Menonton kan biasanya sampai selesai ataupun hampir selesai. Itu menceritakan bagaimana luasnya alam semesta kita. Bagaimana banyak hal misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia sampai saat ini. Bahkan dengan ilmu pengetahuan yang begitu maju pun sulit. Bahkan sekarang itu manusia sedang berusaha membuat koloni baru di planet keempat kita di Mars. Ya entah kita nanti bisa mengalaminya atau tidak, kita nggak tahu ya. Mungkin anak-anak cucu kita nanti bisa hidup di sana, ngopi-ngopi di sana juga nggak tahu. Tetapi yang lebih penting adalah Tuhan itu adalah pencipta segalanya. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan dari segala sesuatu yang diciptakan itu, saudara. Tuhan itu pencipta. Karyanya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau mengatakan karya Tuhan dalam hidup kita itu tidak ada habisnya. Memberkati kita, bahkan Dia berkarya turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Adalah karya Tuhan yang luar biasa, yang harus kita syukuri, yang harus kita pertahankan. Jadi mempercayai Yesus itu adalah iman, saudara ya. Iman yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Ibaratnya dunia ini kan katanya pertandingan hidup. Kalau di dunia ini nggak ada masalah, maka yang ada adalah majalah, saudara ya. Jadi
Orang hidup tanpa masalah itu nggak ada seninya, nggak ada esensinya. Kalau kita mengenal seseorang itu dari hasil karyanya, itu yang pertama dikenal orang. Nggak ada orang yang mengenal Darbois Gang sebelumnya ya saudara ya, jarang. Dengan hasil karyanya yang begitu viral belakang ini, lagunya yaitu, padahal sebenarnya kan itu lagu, kalau dari syairnya kan biasa-biasa saja ya. Tetapi mungkin karena sekarang itu zamannya banyak orang yang lagi susah, zamannya banyak orang yang lagi galau, akhirnya bisa meledak saudara. Padahal itu mungkin mewakili isi hati banyak orang. Sekarang itu kan masa sulit kalau kata banyak orang. Tetapi sesulit-sulitnya masa sekarang itu ya, masih sulit loh. Dengan masa di mana zaman Tuhan Yesus itu hidup, saudara. Kesulitan yang saya alami sekarang itu nggak seberapa kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu untuk menebus kita dengan karyanya itu loh, sampai rela disalib, rela dikhianati. Kalau zaman sekarang kita ditinggalkan oleh orang tersayang di dekat kita ya, di saat kita susah, itu Tuhan Yesus pernah mengalami saudara ya. Bagaimana dia dikhianati kan pernah mengalami. Jadi karena karya yang luar biasa itu loh kita dapat diselamatkan saudara ya. Itu tidak akan dapat kita temukan dimanapun selain kita ikut Tuhan Yesus. Gak ada karya keselamatan itu. Yang kedua adalah kita mengenal Tuhan Yesus itu dari perkataannya, dari firman-Nya. Dari ini saudara ya. Di sini firman Tuhan yang begitu luar biasa. Apa atau yang dicari orang hidup di dunia ini? Kan tiap orang pasti ingin bahagia. Tiap orang itu pasti ingin berhasil, saudara ya. Kunci kebahagiaan dan keberhasilan itu ada di sini, saudara ya. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bertujuan untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, saudara ya. Di sini kalau kita salah, Alkitab mengajarkan kita bagaimana menjadi benar. Berat memang membaca Alkitab, saudara ya. Tapi saat ini kan banyak aplikasi-aplikasi Alkitab yang mengajarkan kita, memberitahu kita bisa mendengar kalau kita nggak bisa membaca. Karena iman juga timbul dari pendengaran, saudara ya. Biasanya kalau mau tidur, ada Alkitab MP3 ya saudara ya, mau tidur mendengarkan Alkitab cepat tidurnya. Bagaimana ingin berhasil? Alkitab mengajarkan saudara ya. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau ingin berhasil ya itu tadi saudara ya. Kalau kita ada masalah, seberat apapun masalah kita masih berat loh. Masalah Daud saat menghadapi Goliat, itu kan hal yang gak mungkin kalau menurut orang dunia saudara ya. Orang sekecil itu bisa mengalahkan hal sebesar itu. Apalagi sudah terlatih jadi tentara perang bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak lahir dia sudah dilatih. Tapi Tuhan kita itu kan Tuhan yang bisa memporak-porandakan segala prediksi.
Kalau saat ini kita sedang sulit, enggak kita saja yang mengalami, mungkin hampir semua orang mengalami, saudara ya. Tetapi bukankah Tuhan tetap memelihara kita di masa-masa yang sulit ini? Kita enggak pernah kelaparan, kita enggak pernah minta-minta. Walaupun kita harus bekerja lebih keras daripada waktu-waktu sebelumnya. Walaupun kadang mungkin ya, apa yang kita lakukan itu masih belum mencukupi dengan keinginan kita, tapi bukankah Tuhan terlalu mencukupkan kebutuhan kita? Kalau saya kilas balik perjalanan hidup saya, saudara ya, walaupun sekarang itu masa sulit, tapi lebih sulit kok masa-masa sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Jujur saudara ya, lebih sulit masa saat saya belum kenal Tuhan Yesus. Jatuh bangun sudah biasa, saudara. Tiap orang pasti mengalami. Tapi tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Yang ketiga, mengenal Tuhan dari apa yang dialaminya. Tuhan Yesus begitu banyak mengalami hal-hal yang sulit. Dicaci orang, difitnah orang, bahkan semua kebaikannya pun hilang, saudara. Mungkin kalau saat ini kita berbuat baik kepada orang, terus hasil akhirnya nggak sesuai harapan, itu sudah biasa, saudara. Tuhan Yesus itu lebih dulu mengalami. Disalahpahami orang juga biasa. Disalahpahami istri biasa, saudara ya. Saya itu bahagia itu kalau istri saya nggak ngamuk-ngamuk, anak saya itu sehat. Itu simple, saudara ya. Orang hidup bahagia itu, berkeluarga itu simple. Kalau soal berkat materi itu selama kita sehat, kita bisa cari. Tergantung usaha kita mau lebih keras atau secukupnya. Kalaupun kita kejar kemanapun, sampai kita kerja 24 jam non-stop, kalau bukan rezeki kita kan nggak akan masuk, nggak ada poin. Nggak ada poin yang masuk, saudara, ke tempat kita. Kalau sudah rezekinya mau dihalang-halangi seperti apapun, tetap kok masuk ke kita. Kadang itu rezeki yang paling berharga itu kesehatan, saudara ya. Waktu COVID kemarin, saudara ya, saya itu kan habis vaksin. Habis vaksin tetap kerja, besoknya puter-puter, sampai ke Binangun sana, sampai ke tempat agak jauh, Wonodadi. Terus pokoknya kejar berkat, saudara ya. Tapi kalau belum menjadi berkat kita, ya seperti itu, akhirnya ambruk. Puji Tuhan, saudara, karena kemurahan Tuhan loh saya masih berdiri di tempat ini. Hampir kolaps saya kemarin itu. Apalagi tengah malam mau minta tolong ke orang-orang, wah. Puji Tuhan saya masih ditolong dengan istri yang luar biasa. Walaupun kadang tapi luar biasa, saudara. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu memberi kita pasangan yang luar biasa, yang melengkapi, agar kita itu bisa menjadi lebih baik.
Jadi apapun kekurangannya, ya mau nggak mau tetap diterima, saudara ya. Wis merem trimo. Jadi kalau kita mau lebih mengenal Tuhan dalam hidup kita, dari 3 hal tadi, mari kita belajar membangun hubungan pribadi yang lebih baik dengan Tuhan kita. Saudara seiman kita kemarin sempat sharing ke saya cerita. Saya bertanya, bro, cita-citamu apa bro? Kamu gak pengen gini. Saya itu kenal Tuhan saya. Jadi saya tahu kemana arah hidup saya. Jawabannya luar biasa, saudara. Jadi tanpa kita minta pun Tuhan pasti menunjukkan jalan. Sebenarnya ada 3 tahap loh dalam mengenal Tuhan lebih dekat itu. Yang pertama adalah mengenal, yang kedua mencintai, yang ketiga adalah melayakkan. Untuk mengenal saja kita harus belajar banyak, apalagi kita bisa mencintai, apalagi kita mau dilayakkan oleh Yesus. Karena sebagai orang Kristen, saudara ya, seperti kisah para murid Yesus dulu, orang mengenal orang Kristen itu karena serupa dengan Kristus. Kristos, saudara ya, dalam bahasa aslinya Kristos, serupa dengan Kristus. Kristus kecil. Jadi orang Kristen adalah orang yang meneladani hidup Kristus. Hidup adalah pembelajaran dan sampai kapanpun kita akan terus belajar menjadi terus serupa dengan Kristus. Karena kalau kita nggak mau belajar, nama Tuhan nggak akan pernah dimuliakan oleh kita. Mari kita belajar bersama-sama, saling melengkapi, saling mengingatkan sebagai saudara seiman, agar hidup kita menjadi lebih baik. Agar kita nanti layak untuk mendapatkan kunci kerajaan surga. Agar kita nanti layak, waktu kita dipanggil, kita memanggil Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, oh Yesus, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu Yesus. ini kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu seperti-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, kami mau seperti-Mu Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Waktu selanjutnya kepada Ibu Gembala. Mau seperti-Mu Yesus, Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mau seperti Engkau, kami mau belajar seperti Tuhan. Mau memberikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Berkati setiap keluarga eklesia, setiap telinga yang mendengar firman-Mu, bahkan yang di rumah kami masing-masing. Kami mau firman-Mu memberkati hidup kami, dan firman-Mu menjadi hidup dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, di dalam nama Yesus. Para pelayan perjamuan